Nah, kita masuk ke bahan kita yang kedua dari buku The Emotionally Healthy Leader dari karyanya Peter Scazzero ya, yang bagian kedua, judulnya Menghadapi Sisi Gelap Anda. Nah, em, jadi bagian yang kedua ini sebenarnya lebih banyak mengingatkan kita untuk bisa menggali ya, mengingat kembali apa yang menjadi isi hati kita. Apakah isi hati kita itu udah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Dan seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya isi hati kita itu penuh dengan kejahatan, ya penuh dengan kesesatan, dan kita nggak tahu sebenarnya bagaimana mengasihi Allah. Nah, aku rindu ya ngambil ayat ya Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 ya mirip kayak yang dibagikan juga sama Daniel kemarin. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi harapannya lewat bahan ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan, merelakan hati kita untuk bisa diselidiki, dikoreksi dan diuji oleh Tuhan. Karena bisa aja kita merasa bahwa kita sedang baik-baik aja, sedang merasa bahwa kita ini nggak ada yang salah di hati kita, tapi sebenarnya sangat banyak, ya. Nah, em, kalau kita mulai pembahasannya bahwa kita sering ya menata hal yang ada di luar kita, ya menata apapun itu, menata ya pekerjaan kita, atau bahkan kamar kita, atau bahkan lingkungan kita, atau bahkan mengatur orang lain. Kita sering menata hal yang ada di luar kita, tetapi kita jarang menata hati, ya. Kita sering mengabaikan perasaan yang ada di dalam diri kita. Ya, kita sebenarnya ya cukup sering ya menata hal-hal yang ada di luar, berinteraksi dengan orang lain, tapi kita jarang ya menyelidiki isi hati kita jarang menata hati kita, atau bahkan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kita jarang berinteraksi ya dengan sesuatu yang ada di dalam diri. Jadi, kalau kita jarang berinteraksi dengan hati kita, dengan apa yang ada di dalam diri kita, itu bisa berakibat beberapa hal ya. Yang pertama, kita bisa menjadi tidak peduli dengan orang lain, ya, karena kita itu uh, ya sebenarnya ya sedang punya keadaan hati yang tidak baik dan akhirnya cenderung ya mencintai diri sendiri dan akhirnya kita nggak peduli dengan orang lain. Kita jadi terlalu atau kepengen menonjolkan diri kita dibandingkan orang lain. Atau bahkan yang kedua, karena kita nggak sadar bahwa keadaan hati kita atau keadaan afeksi kita sedang tidak baik, jadi akhirnya kita itu cenderung bisa jadi orang yang terlalu perasa, ya, terlalu merasakan uh, perasaan yang dirasakan orang lain, padahal sebenarnya itu belum tentu. Ya, kita merasa iba, merasa duka cita dengan kesulitan orang lain, gitu ya. Padahal sebenarnya yang bersangkutan itu belum tentu merasakan duka cita seperti yang kita rasakan. Gitu ya. Jadi ada kesadaran yang yang kurang utuh akhirnya ya, ketika kita kurang mengenali bagaimana sebenarnya afeksi kita. Jadi itu sebabnya perlu untuk melihat bagaimana ya sebenarnya keadaan emosiku, keadaan pribadiku, ya, bagaimana afeksiku. Apakah afeksiku itu sehat, ya baik, karena itu akan sangat berpengaruh tentang bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain. Nah, jadi mari ya menghadapi sisi gelap kita. Jadi di hati kita itu sebenarnya ya ada semacam berhala yang seringkali nggak kita singkapkan, ya kita tutup-tutupi, dan akhirnya karena tidak pernah kita bukakan di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita gagal berespon terhadap orang lain, ya kayak tadi, kita jadi cenderung menunjukkan ego kita, atau bahkan kelebihan kita dibandingkan orang lain, atau bahkan kita bisa jadi orang yang terlalu perasa,
terlalu menghayati ya kesulitan orang lain atau bahkan penderitaan orang lain atau bahkan ya emosi orang lain yang mungkin negatif akhirnya kita terlalu punya uh, reaksi yang berlebihan akan hal itu kayak gitu ya. Jadi mari menghadapinya karena dengan menghadapi itu, dengan menghadapi sisi gelap yang ada di hati kita, kita bisa menjadi pribadi yang lebih jujur ya, lebih sadar tentang ada batasan yang harus kita lakukan. Ada hal yang menjadi kelemahan kita dan kita menjadi tahu berespon terhadap orang lain. Ya jadi mari menghadapinya. Ya mari juga untuk apa ya? Untuk menyadari bahwa kita ini punya keterbatasan. Jadi di saat kita merasa kita bisa, ya kayak bahan sebelumnya, saat kita merasa kita sedang baik-baik aja, ya kita itu eh, ya bisa gitu, punya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, itu tandanya kita ada kecenderungan untuk nggak aware ya. Padahal kita ini kan, kalau firman Tuhan bilang kita orang berdosa, punya banyak kelemahan, jadi kita harusnya sadar dengan kelemahan-kelemahan itu. Ya kita harusnya lebih patuh, lebih taat dengan apa yang firman katakan. Nah, kalau ditanya apa itu sisi gelap, ya kemarin juga udah disampaikan sama Daniel, apa itu sisi gelap? Sisi gelap itu, dia itu semacam kumpulan emosi yang liar ya. Ada emosi yang liar di hati kita, sesuatu yang ingin memberontak, sesuatu yang ya mungkin membenci sesuatu, amarah, atau bahkan sisi gelap kita itu juga adalah motivasi yang tidak murni. Ada keinginan-keinginan yang tersembunyi, yang sebenarnya kita ingini, cuma jarang kita ungkapkan atau bahkan tidak pernah kita ungkapkan. Sebenarnya ada motivasi-motivasi yang tidak jujur ya yang kita miliki. Atau bahkan sisi gelap itu juga merupakan pikiran yang dipegang, ya ada sesuatu yang kita pegang, namun sering tidak disadari. Ya, misalnya ya ada semacam pemahaman kita yang kita rasa itu benar, tapi sebenarnya itu salah. Gitu ya, misalnya eh, kalau aku tidak berhasil, berarti aku ini hina. Ya, kalau aku nggak mampu melakukan ini, berarti aku itu sangat buruk. Nah, itu semacam pemikiran-pemikiran yang udah lama kita pegang, ya, yang bisa jadi karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, itu juga bisa mempengaruhi hati kita. Ya, kita memegang sesuatu yang salah, sesuatu yang bukan firman, sampai akhirnya kita berespon dengan keliru juga. Dan akhirnya, ya itu semua mempengaruhi perilaku kita. Dan biasanya, jadi seringkali sisi gelap ini muncul sebagai upaya untuk melindungi diri kita. Ya saat kelemahan kita itu mulai kelihatan, atau bahkan saat-saat yang tidak nyaman itu mulai kita rasakan, dan akhirnya kita punya mekanisme untuk melindungi diri ya dengan perilaku-perilaku tadi ya. Dan akhirnya ya ya kita melindungi diri kita gitu. Kita nggak mau terbuka di hadapan orang lain. Kita nggak mau rendah hati, ya jujur apa adanya. Dan akhirnya ya eh, juga waktu rasa malu atau bahkan keadaan tidak berdaya biasanya sisi gelap itu mulai muncul. Ya misalnya di saat kita itu punya banyak kesulitan, pelan-pelan hati kita ini menarik kita untuk masuk ke dalam sisi gelap itu. Ya. Kita merasa hidup di dalam ya di dalam kubangan itu. Waktu kita eh, merasa nggak berdaya atau bahkan ada keadaan rentan yang sedang kita hadapi, kita akhirnya merasa bahwa ketika kita ada di dalam sisi gelapnya kita itu merasa merasa bahwa kita itu sedang dalam keadaan yang nyaman. Ya, ya pikiran yang dipenuhi dengan eh, ya kayak tadi ya motivasi yang tidak murni dan akhirnya itu muncul atau bahkan emosi-emosi yang tidak liar itu akhirnya keluar dan akhirnya kita pengen menjadi sesuatu di dalam keadaan gelap itu.
gitu ya. Jadi kira-kira itulah gambaran dari sisi gelap. Nah, jadi saat-saat kapan ya sesuatu itu dikatakan sebagai sisi gelapnya kita? Ya, ketika hati kita itu ternyata ada sisi gelap yang tidak mau kita singkapkan sebagai mekanisme perlindungan diri. Ya, pada saat kapan hal itu dikatakan sebagai sisi gelap ya tadi? Yang pertama, pada saat kita bertindak tidak tepat ya, tidak bertindak tidak tepat di bawah tekanan. Jadi waktu ada tekanan dan akhirnya kita bertindak dengan tidak tepat. Ya, mungkin seseorang lagi membicarakan kita dan akhirnya kita berespon secara berlebihan mungkin ya, bereaksi secara tidak manusiawi atau bahkan justru memarahi dia atau bahkan membuat keonaran dan lain sebagainya, yaitu itu tanda bahwa sisi gelap kita itu ada gitu ya dan belum terselesaikan. Atau bahkan yang kedua, kita itu ketika melihat orang lain berhasil, ya, punya pencapaian yang lebih dari kita, dan kita jadi membenci orang itu, biasanya ada sisi gelap yang belum kita bukakan. Ya, kita masih ya memegang sisi gelap itu di hati kita. Atau bahkan mungkin terpicu sesuatu ya, sehingga bereaksi secara spontan. Ya, jadi mungkin ada orang-orang yang ketika dia dibandingkan, itu ya dibandingkan dengan orang lain, biasanya amarahnya itu langsung terpicu gitu, langsung keluar. Atau bahkan ada momen-momen tertentu yang kita miliki waktu kita diperlakukan sesuatu mungkin ya, kita itu direndahkan, langsung amarah itu muncul, kita bereaksi secara reaktif, yaitu tandanya kita punya sisi gelap. Atau bahkan misalnya ya, kita mengabaikan orang tertentu. Ya, ada orang-orang tertentu yang kita nggak mau tahu, ya apapun yang terjadi dengan orang itu, ya kita nggak membawakan dia di dalam doa kita, atau bahkan turut memperhatikan kesulitan yang dia alami, yang merasa iba atau punya empati. Kita nggak punya perasaan kayak gitu terhadap orang-orang tertentu ya. Ya itu tandanya kita tidak sehat secara afeksi ya. Ada sisi gelap yang belum kita singkapkan. Dan yang kelima, ya kita terus melakukan hal yang merusak, ya kecanduan, atau bahkan kita udah tahu saatnya istirahat, tapi kita tetap melakukan itu. Kita merasa belum puas, ya. Uh, Kalau kita belum mengerjakan hal yang merusak itu, itu tandanya uh, ya kita itu sedang ada menyimpan ya sisi gelap di hati kita. Udah tahu bahwa itu salah, tapi tetap dilakukan. Udah tahu bahwa hal ini nggak benar, tapi terus aja dilakukan. Kita sulit melepaskannya. Dan akhirnya setelah gagal, setelah jatuh, kita bersedih lagi, ya mengakui kesalahan kita, tapi akhirnya jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama. Yang keenam, ya kita bisa marah, iri, dengki secara berlebihan. Ya, kita berespon itu nggak sewajarnya. Orang lain mungkin bertanya secara sopan, tapi karena kita merasa terganggu, akhirnya kita berespon secara berlebihan. Bisa marah, atau bahkan iri, orang lain punya apa, kita merasa kita berhak memiliki hal yang sama. Ya, dia sebenarnya nggak lebih pantas memiliki itu, aku yang sebenarnya lebih pantas memiliki ini. Ya, dia seharusnya tidak diperlakukan kayak gitu, aku yang lebih layak diperlakukan dengan lebih baik ya, itu tandanya kita iri ya, atau bahkan dengki secara berlebihan. Yang ketujuh, kita takut dengan pendapat orang lain. Kita takut mendapatkan masukan dari orang lain, ya, saran-saran dari orang lain, kita sangat takut. Kita takut dinilai buruk atau bahkan dinilai rendah. Kita takut dinilai tidak kompeten. Ya, jadi ketakutan-ketakutan itu menandakan bahwa kita menyembunyikan sesuatu di hati kita.
yang mana kita tidak ingin orang lain menyentuhnya atau bahkan memasuki hati kita itu. Ya, saking takutnya kita, akhirnya kita takut menutup hati kita, dan akhirnya kita nggak membiarkan orang lain memberikan masukan, memberikan saran, ya, atau bahkan ya termasuk ini ya, kita akhirnya punya imajinasi-imajinasi yang sebenarnya nggak benar, ya seakan-akan orang lain nanti akan sangat merendahkan kita, menghina kita, ya. Padahal hal itu belum tentu benar, belum tentu akan terjadi. Atau bahkan ya ketika kita itu jadi lebih sibuk mengerjakan segala sesuatu daripada reflektif, daripada berdoa, daripada memikirkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya kita itu lebih sibuk, ya kita merasa kita menjadi sesuatu di dalam kesibukan kita. Kita merasa dengan mengerjakan sesuatu, kita itu menjadi seseorang yang berharga, seseorang yang bernilai, seseorang yang bisa membanggakan sesuatu. Ya, padahal sebenarnya yang lebih baik itu adalah reflektif, beristirahat di dalam Tuhan, dan bahkan dia bekerja sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi hal ini semua menandakan ada hal yang keliru di hati kita, ada hal yang gak beres, yang selama ini jarang kita dengarkan. Ya, jadi kayak tadi himbauan di awal bahwa mari menghadapi, ya mari melihat hal ini sebagai sesuatu yang serius untuk diselesaikan. Ya, dan yang kesembilan, cenderung mengagumi seseorang secara berlebihan. Jadi ya mungkin ya abang secara pribadi juga pernah, mungkin teman-teman juga pernah. Kita itu seperti mengagumi seseorang secara berlebihan, menganggap bahwa hidup kita itu nggak berarti tanpa orang itu. Atau bahkan orang itu adalah sosok penyelamat yang membuat diriku menjadi berarti. Ya ini uh, sangat tidak sehat ya. Padahal kan Paulus juga banyak bilang bahwa ya termasuk juga di dalam ini ya, hubungan dalam berkeluarga, orang suami istri itu juga kan Paulus banyak mengingatkan orang yang beristri seperti tidak beristri dan orang beristri harusnya seperti tidak bersuami gitu ya. Jadi sukacita mereka itu ada di dalam Tuhan, bukan di dalam ya orang tertentu gitu. Ya termasuk juga mungkin orang tua kita, saudara-saudari kita. Ya harusnya nah itu bukan tempat di mana kita bisa mendapatkan ini ya kepuasan atau bahkan sukacita yang sejati. Tetapi semata-mata itu adalah pemberian Tuhan yang harusnya kita syukuri. Jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita nggak berarti tanpa orang lain, wah ada yang salah di hati kita. Ada sesuatu di hati kita yang perlu untuk diselesaikan. Atau bahkan menghina orang lain juga di belakangnya. Menghina orang lain di belakang tandanya apa? Tandanya kita sedang mengangkat diri kita. Kita merasa bahwa diri kita itu ada di atas, orang lain di bawah. Kita merasa bahwa orang lain itu tidak berhak mendapatkan belas kasih, tetapi kita yang berhak mendapatkan belas kasih. Padahal seharusnya apa? Seharusnya kita mengakui kesalahan kita, mengakui bahwa kita itu tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Orang lain juga kayak gitu ya. Orang lain juga enggak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Cuman karena hati kita tidak beres, akhirnya kita merendahkan orang lain. Kita menghina dia, kita anggap dia tidak layak mendapatkan belas kasih. Tetapi yang layak mendapatkan belas kasih adalah kita secara pribadi. Ya, jadi itulah bentuk uh, tandanya kita sedang berada di dalam keadaan yang kurang jujur ya. Kita ada di dalam keadaan yang menyimpan sesuatu berhala di hati kita, sesuatu ruang gelap yang tidak ingin Tuhan masuki. Nah, bentuk sisi gelap, jadi bentuk sisi gelap itu, kalau tadi kita melihat memang terlihat bahwa semuanya itu seperti hal yang negatif ya. Memang, ya bentuk sisi gelap itu yang pertama adalah hal yang negatif. Ya, dan biasanya itu adalah wujud perlindungan diri. Misalnya,
Biasanya sisi gelap itu kita nyatakan ya dalam bentuk amarah, ya amarah tanpa terlebih dahulu mungkin uh, memikirkan orang lain, ya memikirkan yang bersangkutan, tapi kita langsung marah, berespon secara kasar, iri hati, ya ketidaksukaan, ya kepahitan. Jadi kita itu sangat membenci orang itu, ya seakan-akan orang itu tidak berhak lagi mendapatkan pengampunan. Tapi ya hal yang negatif sebagai wujud perlindungan diri, ya bentuk sisi gelap itu juga adalah kekakuan ya, kaku. Artinya kita itu nggak mau terbuka terhadap orang lain gitu. Maksudnya eh, memang ya nggak tidak kepada semua orang kita harus terbuka apa adanya gitu. Tapi kita itu orang yang kaku atau bahkan ingin menyendiri itu dia menghindari relasi sebagai satu tubuh ya, sebagai orang yang Tuhan izinkan untuk bisa bersekutu gitu. Misalnya ya, ketika ada momen kesempatan untuk persekutuan di kantor, di gereja, orang-orang tertentu itu menganggap bahwa ya aku melayani aja. Padahal tujuannya adalah untuk menghindari dirinya itu dikenali oleh orang lain. Ya ada kesempatan untuk berinteraksi, dia pergi kabur, ya dia menjauh dari uh, persekutuan dengan orang lain, dia menolak untuk dikenali, ya itu merupakan wujud negatif ya dari sisi gelap, yaitu adalah mekanisme perlindungan diri. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi cara melindungi dirinya dengan apa? Kabur, gak mau berelasi dengan orang lain, gak mau tegur sapa, atau bahkan kaku, uh, apa ya, terkungkung di dalam kenyamanan pribadi, lebih nyaman di dalam keadaan yang sedang dia rasakan sekarang. Padahal sebenarnya ada kesempatan untuk bisa berekspresi, ya, berinteraksi, menyatakan pendapat. Jadi kekakuan, ya, keinginan menyendiri itu pun adalah bentuk, ya, bentuk dari sisi gelap itu. Itu sisi negatifnya. Termasuk juga orang yang tamak, ya, orang yang rakus, pengen mendapatkan semuanya. Padahal udah waktunya loh untuk beristirahat, udah waktunya untuk berbagi. Tapi selalu merasa kurang, selalu nggak pernah merasa cukup, selalu mengambil, ya diambil, alih-alih berbagi dengan orang lain, selalu merasa kurang dan akhirnya diambil lebih, lebih banyak. Padahal sebenarnya ya kalau ini kan ada juga ya di peristiwa roti mana itu ya, Tuhan ingatkan bangsa Israel untuk ambil secukupnya, tetapi inilah mental budak itu. Orang Israel itu mengambil berlebihan, dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah ya roti itu basi. Ya berkat itu pun sebenarnya Tuhan berikan demikian. Tuhan berikan secukupnya, tapi kita selalu merasa kurang. Kita ambil, dan pada akhirnya ya jatuh kepada hal yang nggak perlu. Ya misalnya makan junk food lah, atau bahkan ya boros kepada hal-hal yang nggak perlu, kayak gitu ya. Atau bahkan nafsu juga ya, kedagingan. Ya ini nanti ada juga kita bahas bahwa bisa jadi loh, ada hal-hal yang kita pegang yang keliru, kayak gitu. Kita merasa bahwa keintiman itu adalah ya dengan melampiaskan hawa nafsu, padahal sebenarnya ya sukacita itu, firman Tuhan bilang apa? Ya ada di dalam Tuhan, ya. Jadi ya ini kedagingan ini pun adalah bentuk negatif dari sisi gelap kita. Kita merasa hati kita ini kosong dan hanya bisa dipuaskan dengan hal-hal yang demikian. Ya, padahal firman Tuhan bilang enggak. Nah, itu bentuk negatif dari sisi gelap. Tapi ada juga loh bentuk positif dari sisi gelap. Ya hal yang terlihat positif sebagai upaya menarik perhatian orang lain. Jadi motivasinya sebenarnya keliru, tetapi tindakannya terlihat benar. Ini pun adalah sisi gelap. Misalnya apa? Dia senang melayani agar dianggap baik hati. Dia senang menolong orang, ya, agar terlihat menonjol, dia bantu, dia layani orang lain. Tapi sebenarnya keinginannya apa?
Keinginannya bukan biar tugas itu selesai atau biar orang lain terbantu. Keinginannya adalah biar dia diangkat, biar dia dianggap sebagai seseorang yang berarti. Jadi sisi positifnya juga mencintai kesempurnaan padahal merasa kosong atau trauma. Dia merasa bahwa semuanya harus sempurna, terorganisir, ya. Bakat kita itu harus kita tunjukkan, yaitu tandanya kita orang yang sungguh-sungguh beriman gitu ya. Padahal sebenarnya niatnya, motivasinya itu nggak benar. Atau bahkan memaksakan potensi, padahal demi pengakuan. Jadi ada orang-orang yang mungkin yang merasa bahwa kita itu harus mengembangkan bakat kita. Kita harus bekerja, harus produktif, harus orang yang bisa memanfaatkan waktu, ya harus bisa memberdayakan semuanya. Ya padahal tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menolong atau bahkan melayani sesama. Tujuannya adalah untuk melayani diri sendiri. Ya tujuannya untuk ya melindungi diri karena diri sebenarnya nggak aman. Akhirnya kita mengerjakan ini semua. Kita mengerjakan pelayanan yang terlihat positif, padahal itu sebenarnya kita pakai sebagai topeng bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Padahal jauh di hati kita, kita itu merasa kosong, kita itu selalu berkubang dalam dosa dan tidak jujur di hadapan Tuhan. Ya, nah ini adalah dampak ya, dampak dari sisi gelap. Jadi dampak dari sisi gelap itu ada beberapa. Yang pertama, sisi gelap kita itu akan membatasi kita melayani orang lain. Jadi ketika kita nggak jujur di hadapan Tuhan, ya kita punya sisi gelap yang tidak kita sadari, itu akan membuat kita kesulitan melayani orang lain. Ya, jadi ada hal-hal yang akhirnya menjadi standar kita dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang kita mutlakkan dan akhirnya ya kita menganggap bahwa orang lain kurang kompeten untuk mencapai standar itu, kayak gitu ya. Nah, kenapa bisa muncul standar itu di dalam hati kita? Ya, mungkin misalnya ya ini seringkali juga terjadi di dalam pelayanan. Mungkin ya orang yang melayani itu harus selesai MHB 3 gitu-gitu ya. Harus selesai MHB 5. Jadi ada standar-standar yang kita buat yang akhirnya kita sulit loh berbelas kasih kepada orang lain. Ini mirip kayak orang Farisi ya yang akhirnya dia itu nggak sadar bahwa dirinya itu punya sesuatu yang keliru di hatinya sampai akhirnya standar hidupnya itu dia pakai dan akhirnya dia sulit melayani orang lain. Atau bahkan kayak tadi dia itu uh, merasa dirinya nggak berarti, ya merasa dirinya kosong sampai akhirnya dia itu terlalu mengagumi orang lain, terlalu merasa ya, terlalu perasa tentang apa yang dirasakan orang lain. Ya padahal sebenarnya mungkin bukan itu yang sedang dibutuhkan oleh orang tertentu gitu. Ya, jadi ini adalah satu dampak dari sisi gelap ya. Kita jadi sulit melayani orang lain. Kita jadi kurang paham apa yang harusnya kita lakukan. Karena sebenarnya kita juga sedang bermasalah. Nah, dampak dari sisi gelap berikutnya yang kedua adalah sisi gelap kita membuat kita itu tidak bisa melihat sisi gelap dari orang lain. Nah, ini juga satu hal ya. Ketika kita nggak sadar kelemahan kita jadi tidak sadar loh apa yang menjadi kelemahan orang lain. Ya, tujuan dari menyadari kelemahan orang lain adalah agar kita bisa melayani dia. Nah, jadi ada juga kecenderungan kita jadi terlalu kagum ya dengan orang-orang tertentu. Padahal sebenarnya orang-orang tertentu itu juga punya sisi sisi ini ya, sisi gelap di dalam hidupnya gitu. Cuman karena kita nggak tahu tentang kelemahan kita nggak sadar, ya kita terlalu fokus pada sesuatu ya, yang kita kerjakan. Kenapa ya kita bisa terlalu fokus mengerjakan segala sesuatu? Ya kita nggak sadar tentang kelemahan kita. Ya karena itu tadi ya, kita kurang aware gitu tentang kelemahan kita, kayak pembahasan di awal. Ya kita nggak sadar sebenarnya afeksi kita itu sedang tidak baik.
akhirnya kita nggak bisa loh melayani orang secara utuh. Kita jadi nggak bisa mengenali ya hal-hal negatif yang sebenarnya ada di dalam diri orang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti kita akan menggalinya lagi. Nah, ini adalah penyebabnya ya. Apa sih penyebab dari sisi gelap itu ya? Kenapa bisa sisi gelap itu ada di dalam hidup kita? Tadi udah disinggung juga bahwa ini adalah akibat dari kejatuhan. Tadi di saat Teduh Daniel juga sudah menyinggung bahwa ya kita akhirnya menerima konsekuensi dari kejatuhan atas uh, kejatuhan manusia atas dosa itu. Lalu ya penyebab dari adanya sisi gelap di hati kita ya karena ada kecenderungan di dalam diri kita yang sering menekan emosi, ya cenderung menyembunyikan perasaan, gak mau mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan, dan akhirnya emosi itu makin lama ditekan, dan akhirnya kita menyimpan setiap luka, menyimpan setiap amarah, dan ini berlangsung bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya ya menjadi sesuatu yang kita sembunyikan di hati kita, dan akhirnya itu menjadi luka di hati kita. Atau bahkan memegang banyak pemahaman yang salah ya, dari pengalaman, dari orang tua, atau bahkan dari keluarga. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang salah, nanti ini kita bahas. Lalu eh, memiliki persekutuan yang jauh dari Kristus. Nah, jadi gimana ya gitu dengan membahas bab 2 ini selama beberapa waktu ini abang juga jadinya merasa ya, gimana ya ternyata aku selama ini di hadapan Tuhan. Ya, ternyata banyak hal yang belum aku singkapkan, aku bukakan di hadapan Tuhan. Dan sementara aku merasa bahwa aku sedang menikmati relasi dengan Tuhan, tapi sebenarnya ya Tuhan sedang tidak menikmati relasi denganku. Padahal sebenarnya kita sedang berkubang di dalam dosa, cuma kita nggak sadar. Kita menjadi orang-orang yang narsistik, merasa uh, sedang bertumbuh secara rohani, padahal sebenarnya tidak. Ya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan ya, agar sisi gelap kita ini bisa diatasi? Yang pertama, mari mengenali kelemahan kita. Ya. Mengenali kelemahan kita itu akan membuat kita mampu mengatasi segenap kelemahan-kelemahan kita itu. Ya, kita mampu bertindak dengan benar. Jadi, jangan malu, ya, jangan malu akan kelemahan-kelemahan kita. Harusnya kelemahan-kelemahan kita itu membuat kita rendah hati, ya, dan membawakannya di hadapan Kristus. Lalu, ya mari juga mengakuinya. Mengakui bahwa kita ini mungkin orang yang narsistik, ya, orang-orang yang punya motivasi yang keliru, orang-orang yang tinggal di dalam kedagingan, mengakui di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang yang bisa dipercaya, dan bersandar juga pada Tuhan. Ya, tetap bersandar harusnya itu membuat kita semakin rendah hati. Luka-luka itu, ya kalau Peter Scazzero juga bilang, luka-luka itu dia juga bertahun-tahun bisa mengalami pemulihan. Jadi, mari juga ya bersandar kepada Tuhan agar Tuhan yang memimpin, agar Tuhan yang tetap melawat, yang membasuh luka-luka itu agar boleh pulih. Nah, ada juga loh keuntungan ya dari mengakui sisi gelap. Ya, ini penulis membilang juga tentang Abraham Lincoln, yaitu Tuhan bentuk juga di dalam kelemahannya. Paulus juga Tuhan biarkan ada duri di dalam daging agar dia bisa semakin rendah hati. Ya, jadi ada keuntungan dari orang yang punya sisi gelap selama juga dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia semakin rendah hati, semakin bijaksana, semakin bisa menghayati apa maksudnya buah roh itu. Ya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu jadi bisa dihayati dengan benar. Bisa dihayati di dalam kerendahan hati. Dan akhirnya kita bisa mengampuni, belajar seperti Kristus. Karena bisa loh, buah roh itu dihayati dengan tidak benar. Ada orang yang bisa kita lihat di dalam kesehariannya selalu ketawa, gitu ya, selalu bercanda, kelihatan gak pernah serius. Itu pun adalah tanda mekanisme melindungi diri.
bahwa ada hal yang nggak beres di hatinya yang sedang dia lindungi, sedang dia tutupi dengan candaan, dengan guyonan yang terus-menerus. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya dengan menyadari kelemahan kita, membawakannya di hadapan Tuhan, kita bisa menghayati buah roh secara lebih benar, secara lebih tepat. Jadi hal yang harus dilakukan, ya mari mengenali emosi, mengenali perasaan. Ya, di buku itu memang ditekankan pentingnya journaling, tapi itu tujuannya adalah untuk mengenali emosi. Jadi jangan ditekan, ya beri kesempatan untuk merasakan sakit, ya, atau bahkan emosi yang dirasakan. Jadi mari memberikan waktu. Waktu kita berduka cita lah. Ya mungkin nggak sebentar, ya mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Mari membiasakan diri untuk memberikan waktu. Jadi nggak ada orang yang langsung pulih. Ya, cuman biasanya kita kan sering merasa kayak, oh orang yang uh, nangis, orang yang meratap itu cengeng, itu gagal, dia itu nggak ngerti tujuan hidupnya. Ya, padahal sebenarnya dengan mengenali emosi, dengan mengekspresikannya, itu pun adalah tanda awal dari pemulihan. Lalu yang kedua, ya ini dia juga menganjurkan untuk menggunakan genogram ya, untuk melihat atau mengenali pengaruh masa lalu. Mungkin ada hal-hal dari keluarga, dari saudara-saudari yang kita pegang, tapi itu adalah hal yang keliru. Nah, ini kita bahas ya. Biasanya ada anggapan di dalam keluarga atau bahkan di dalam pertemanan kita, itu kita pegang padahal itu keliru. Itu bukan Injil, itu bukan firman Tuhan. Dan ketika kita memegang itu, biasanya kita tinggal di dalam kubangan dosa ya, kubangan berhala. Misalnya apa? Orang yang tidak mencapai apa-apa adalah orang yang gagal. Ya, itu berarti apa? Aku itu harus bisa membuktikan sesuatu, baru aku berarti, baru aku berharga. Padahal sebenarnya kasih karunia itu udah cukup loh. Kita itu nggak perlu membuktikan apa-apa, kita hanya cukup menerima Kristus. Kita itu udah berarti di hadapan Tuhan. Jadi karena kita itu memegang sesuatu, aku harus berhasil sesuatu loh. Aku harus mencapai ini, baru aku layak untuk dikasihi. Yaitu sesuatu yang kita pegang, ya biasanya itu juga ada di dalam mekanisme pendidikan dengan pedagogi kuno, yang pedagogi kuno yang bilang ya harus ada yang juara. Padahal kan sebenarnya bakat anak-anak itu beda ya. Dan akhirnya banyak anak-anak yang merasa dirinya nggak kompeten karena dia nggak juara, dia ranking 40 mungkin ya dari 45, kayak gitu ya. Atau bahkan ada lagi yang kita pegang, saya harus dihukum keras karena saya gagal. Ya kita merasa bahwa setiap hukuman itu ada konsekuensinya, jadi kita merasa nggak layak mendapatkan pengampunan. Kita terbiasa ya dihukum ketika kita gagal, sampai akhirnya kita sulit menerima pengampunan dari Tuhan, menerima pengampunan dari orang lain. Gitu ya. Jadi karena kita mungkin biasa dipukul, biasa dicubit, sampai akhirnya kita terbiasa akan hal itu, dan akhirnya ketika kita melakukan suatu pelanggaran, kita secara otomatis merasa kayak aku harus dihukum. Ya, aku harus dihukum secara keras, seperti apa yang aku terima sebelumnya. Padahal sebenarnya kita cukup datang kepada Tuhan, minta ampun, menyesali dosa-dosa kita. Atau misalnya apa lagi? Ya kamu berhutang banyak kepada orang tua. Ya orang tua udah bekerja keras di dalam hidupmu, kamu harus membalas setiap hal baik yang udah diberikan sama orang tua kamu. Ya itu semua hutang yang harus kamu bayar. Hitung coba misalnya berapa uang sekolah, berapa banyak beras. Wah itu harus kau bayar lunas dengan membayar sesuatu, dengan memberikan sesuatu kepada orang tua. Atau bahkan ketika kamu nggak punya kesempatan membalasnya, berarti kamu adalah anak yang gagal, anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Gitu.
Nah, bukan berarti kita nggak bisa mengasihi orang tua, tentu perlu, harus, gitu ya. Tetapi ini adalah respon-respon berlebihan yang sebenarnya nggak pada tempatnya. Ya, jadi anak itu Tuhan berikan kepada orang tua karena anak adalah tanggung jawab orang tua waktu itu. Itu adalah beban yang sekaligus tanggung jawab ya, yang Tuhan percayakan. Itu juga adalah anugerah, hadiah yang Tuhan berikan. Kayak gitu ya. Bayangkan coba gimana ya sukacita yang diberikan Tuhan loh lewat ada anak, ada bayi. Itu pun sesuatu yang harusnya dinikmati bersama-sama. Ya. Itu adalah perjuangan bersama. Jadi harusnya nggak ada transaksi di situ gitu ya. Tetapi ya karena kasih, karena kerelaan untuk berkorban akhirnya secara otomatis relasi itu dibangun kayak gitu. Jadi nggak perlu ada transaksi. Ketika Tuhan kasih anugerah untuk berbagi, silahkan berbagi. Ya ketika Tuhan berikan kesempatan untuk butuh pertolongan, ya silahkan minta tolong. Ya simpel aja gitu aja gitu. Jadi harusnya nggak ada transaksi di dalam relasi antara orang tua dan anak dan sebaliknya. Nah, keintiman itu masalah seksual, nah, gitu juga ini keliru ya, teman-teman. Padahal sebenarnya sukacita itu adalah uh, bisa menikmati Tuhan secara bersama-sama. Kegembiraan yang sejati itu ada di dalam diri, bukan di luar kayak gitu ya. Jadi ini juga bisa sesuatu ya. Kita ada di zaman yang ini ya, narsistik, uh, menunjukkan eksklusivitas sampai kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang eksklusif sampai akhirnya itu harus dikejar gitu. Padahal sukacita yang sejati ada di dalam Tuhan yang bisa ngobrol dengan orang lain pun itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Keintiman dengan Tuhan itu kan dinilai dengan kita bagaimana kita terbuka di hadapan Tuhan. Jadi terbuka dengan orang lain juga itu sesuatu yang intim sebenarnya teman-teman. Uh, jadi apa ya? Itu juga sebenarnya satu hal kenapa uh, ya banyak gitu ya. Kalau ini fenomenanya ya banyak orang yang jual diri dan lain sebagainya. Itu karena mereka sadar bahwa keintiman yang sejati itu di dalam hati, yang bukan jasmani, bukan hal yang di luar. Oke, berikutnya, hanya ada satu pemenang, hanya ada satu orang baik, hanya ada satu orang yang tepat, gitu ya. Hanya akan ada satu pemenang, gitu. Uh, Kalau nggak aku di posisi itu, berarti aku orang yang hina. Hanya aku orang yang layak, gitu, untuk mendapatkan itu. Kalau bukan aku, ya berarti itu semua nggak ada gunanya. Berarti hidup ini nggak ada gunanya. Ya kita memutlakkan sesuatu yang nggak, yang harusnya nggak mutlak. Yang mutlak itu harusnya ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi akhirnya kita geser itu menjadi pengertian kita sendiri. Ya. Jadi harus aku yang punya. Itu harus uh, bersamaku gitu. Kalau nggak bersamaku, orang lain nggak ngerti. Orang lain nggak tahu berespon dengan tepat. Harus aku. Nah itu sesuatu yang nggak tepat ya. Kalau saya tidak menang, berarti saya kalah. Kalau aku nggak berhasil, berarti aku gagal. Ya, padahal hidup ini bukan hanya soal berhasil dan gagal. Ya, hidup ini nggak sesempit itu. Hidup ini luas. Ya, hidup ini juga bukan tentang kita, tetapi bagaimana tentang pekerjaan Tuhan, bagaimana tentang sukacitanya orang lain yang harusnya menjadi sukacitanya kita. Ya, hidup ini nggak melulu soal kompetisi. Kompetisi itu ada tempatnya, tetapi nggak selalu soal itu. Ya, itu yang kata pengkhotbah, ada masanya ratap, ada masanya memeluk, ada masanya bersukacita, ada masanya menangis, ada masanya bergembira, semuanya ada tempatnya. Itu ya. Jadi hidup jangan kita kungkung sesempit itu. Jadi semuanya harus benar dan harus sempurna. Jadi ini biasanya orang-orang yang ketika berhasil jarang diapresiasi. Ya, jadi itu makanya teman-teman.
Kita perlu mengapresiasi ya keberhasilan orang lain, sekecil apapun itu. Ya anak-anak. Jadi banyak anak-anak yang sebenarnya itu terlalu banyak dikoreksi sama orang tuanya. Terlalu banyak dinasehati. Remaja-remaja, anak-anak SD, SMP, udah di sekolah dinasehati, di rumah juga dinasehati. Akhirnya apa? Mereka tumbuh menjadi orang-orang yang harus sempurna, harus semuanya serba benar. Bukan berarti ini nggak boleh-boleh, bagus. Tetapi karena terus dinasehati, terus diingatkan, terus dikoreksi, akhirnya kita takut melakukan sesuatu, takut menjadi kreatif, takut untuk ya mengembangkan bakat kita gitu. Mungkin di hal ini kita nggak bisa, tapi di hal lain kan kita bisa. Tetapi karena semuanya terus dikoreksi, dinasehati, akhirnya kita harus merasa sempurna di banyak hal. Ini adalah sesuatu yang mungkin juga kita pegang karena mungkin pengaruh pendidikan di sekolah atau bahkan lingkungan atau kompetisi yang kita ciptakan atau bahkan yang diciptakan oleh para orang tua sampai akhirnya anak itu yang nggak bisa diapresiasi dengan potensinya sendiri. Ya ini pun akhirnya membentuk semacam berhala di hati kita. Ya kita jadi mengingini uh, apresiasi orang lain. Kita jadi sangat mengingini um, penghargaan orang lain. Sampai akhirnya apa? Ketika kita ada di dalam ketidakpastian, kita jadi khawatir gitu. Ya, kita jadi khawatir. Misalnya atasan kita itu lama lama ngasih respon, atau bahkan ketika atasan kita ngasih masukan, kita jadi merasa rendah diri gitu. Karena yang kita anggap bahwa sesuatu yang berharga, berarti itu ketika aku diapresiasi. Ketika aku dikasih masukan, aku sulit melihat itu sebagai sesuatu yang berharga. Padahal kan sebenarnya itu pun berharga loh. Kita udah berani mencoba aja, itu pun udah sesuatu yang perlu untuk diapresiasi. Ya kita jarang loh melihat perjuangan, melihat upaya sebagai sesuatu yang harus dirayakan. Yang kita lihat apa? Apresiasi, penghargaan, pencapaian. Padahal perjuangan itu pun Tuhan lihat. Kesungguhan hati itu sangat Tuhan lihat. Kayak gitu. Ya cuman ya, karena itu tadi ya, pengaruh keluarga, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Atau bahkan ya juga kita merasa bahwa Allah menuntut kamu untuk segera bertindak. Ya, sekarang waktunya. Gitu ya, alih-alih berbicara kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, baca firman, kita itu langsung aja melakukan segala sesuatu. Ya, gini juga ya, ini pun sesuatu yang kurang tepat ya, orang tua kamu akan masuk neraka gitu. Seakan-akan Tuhan nggak kepengen gitu mereka itu ditolong. Ya. Bukan berarti kita nggak perlu mengabarkan Injil, kita perlu gitu. Tapi keselamatan mereka itu juga sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan, diinisiasi oleh Tuhan. Ya, teman. Oke. Nah, jadi itu hal yang harus kita lakukan tadi. Yang pertama, mari mengenali emosi, yang mengenali kelemahan kita. Jadi kita jadi tahu kapan waktunya harus beristirahat, kapan waktunya minta pertolongan dari orang lain, gitu ya. Kita jadi kenal dulu penyebabnya apa. Terus yang kedua, kita buat genogram gitu. Jadi itu bisa juga melihat apa hal yang dipegang oleh keluarga kita, hal yang salah, hal yang gak sesuai dengan Injil. Biasanya kita nggak sadar itu kita pegang sampai akhirnya kita kurang bisa menikmati hari-hari kita. Gitu ya. Terus yang ketiga, hal yang harus kita lakukan adalah ya boleh ya minta masukan dari orang lain, dari orang yang dekat dengan Tuhan. Biasanya orang yang dekat dengan Tuhan itu dia akan memberikan masukan yang membangun, ya, tidak menghakimi. Jadi ya juga menjadi pelajaran bagi kita untuk terbuka, khususnya kepada orang-orang yang kita percaya. Terus yang keempat, ya dekat dengan Kristus. Menghayati bahwa pengorbanan Kristus itu ya menjadi pendorong bagi kita untuk terbuka di hadapan Dia. Kristus udah sangat terbuka ya. Dia
apa adanya di kayu salib, ya, dia dipermalukan di kayu salib, dia menantikan Bapa di sana. Harusnya kita juga kayak gitu, ya, seperti Kristus yang di kayu salib itu, ya, terbuka di hadapan Tuhan, rendah hati untuk dikoreksi oleh Tuhan, jujur untuk boleh ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, atau bahkan mungkin ketika kita berkonflik, ya, karena kelemahan kita dengan orang lain, ya, kita punya banyak masalah, mari jujur di hadapan Tuhan, mari mengakui setiap dosa kita. Itu yang Kristus tunjukkan di kayu salib, ya. Dia dipermalukan, dia anak Allah, dia raja, dia yang menciptakan kita, tapi dia rela menjadi contoh terlebih dahulu untuk kita. Dia dipermalukan, ya, itu pun harusnya menjadi panggilan untuk kita untuk dengan rendah hati, ya. Jangan merasa dipermalukan, karena Kristus pun tidak merasa dia sedang dipermalukan. Ya, sekalipun dia sedang dipermalukan, tetapi Kristus tidak merasa dipermalukan. Yang dia inginkan apa? Yang dia inginkan adalah keselamatan untuk setiap kita. Yang dia pikirkan adalah menjalankan kehendak Bapa. Yang kita pikirkan pun harusnya demikian. Alih-alih malu, alih-alih merasa tidak berharga, daripada merasa tidak berguna, mari rendah hati seperti Kristus yang disalibkan. Ya, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Itu aja, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang membawa isi hati kami di hadapan Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang punya banyak kelemahan di dalam hidup kami. Kami adalah pendosa yang tidak tahu apa yang baik ya Tuhan. Selama ini kami tidak jujur di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau mau bersabar menantikan kami pulang datang seperti anak yang hilang itu ya Tuhan. Ini kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa kejahatan kami, yang tidak tahu apa yang baik, yang membenci orang lain, membenci sesama, yang memberhalakan diri kami sendiri, kemuliaan kami, kenyamanan kami. Ampuni kami ya Allah. Biarlah lewat bahan ini kami boleh sama-sama belajar untuk boleh dikoreksi oleh Tuhan. Agar kami bisa beristirahat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengakui setiap kelemahan, dosa, kejahatan kami, kedagingan kami yang penuh dengan hawa nafsu, motivasi kami yang keliru, atau bahkan pikiran-pikiran kami yang sempit. Tolong kami ya Allah untuk melepaskan segala berhala dari hati kami, untuk melepaskan segenap pikiran-pikiran yang kurang tepat, agar kami boleh meletakkan itu semua, meninggalkan itu semua, dan membiarkan hati kami dipenuhi oleh Roh Allah. Kami rindu ya Allah, Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah tidak hanya kami pula yang bisa merasakan hal ini. Kami mohon, biarlah juga Engkau melawat teman-teman kami, keluarga kami, atau bahkan saudara-saudari kami. Ini doa kami ya Allah, biarlah Engkau yang tetap hadir di dalam diskusi kami setelah ini. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Ya, oke teman-teman. Apri, jam berapa bergabung ya? Jam 9 tadi, Bang. Oke. Berarti udah setengah ya? Iya, Bang. Oke. Kalau yang mau kita diskusikan teman-teman, atau ada yang mau ditanya,
Aku mau nanya bang, Silakan. menurut abang kira-kira apa contoh praktis yang bisa kita pakai supaya kita bisa lebih mengenali sisi gelap kita? Karena dari bahan yang aku baca, em, sulit untuk menyadari sisi gelap kita ketika kita masih berada di masih ada gitu, masih memiliki. Tapi kita tidak sadar. Dari abang ada saran contoh konkret yang praktis, yang praktis gitu, yang bisa kita pakai. Eh, Contoh ya, kalau tadi sih memang ya, kalau memang saran dari dia itu kan journaling ya. Jadi sebenarnya kan journaling itu kan maksudnya dia biar biar sadar ya, kita itu lagi di jalur yang tepat atau enggak gitu. Eh, Apa ya? Kalau abang sih ngelihatnya ini kayaknya dua sisi ya, Di. Ada orang yang pertama ya, ada orang yang merasa baik-baik aja gitu. Maksudnya kayak tadi, dengan aku nggak melakukan apa-apa, atau bahkan dengan aku pasif, ya kalau tadi kan bahasa dia kaku gitu, aku baik-baik aja. Nah, itu kan satu hal ya, itu sesuatu yang kurang tepat juga. Padahal mungkin indikatornya juga kita bisa melihat buah roh juga ya, buah roh. Kayak gitu. Kita udah kayak gitu nggak ya? Jadi kita bisa melihat dari firman Tuhan juga ya, kasih, sukacita, damai sejahtera gitu. Jadi kan itu satu indikator. Um, jadi mau kita kayak tadi, mau kita pasif bentuknya atau bahkan yang sisi positif, kita jadi sadar bahwa motivasi kita itu benar atau enggak. Kita itu lagi di keadaan yang damai sejahtera atau enggak kan itu. Jadi kita perlu punya pembanding dengan firman Tuhan, dengan buah roh. Itu satu hal. Jadi ketika kita sadar itu, kita jadi tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Itu satu hal yang pertama. Baru yang kedua, memang ada sih yang namanya tes juga di tes uh, Big Five personality itu kan memang dipakai ya tesnya. Kemarin yang pernah abang share itu kan bisa kalian pakai untuk tes. Ya satu hal abang itu memang satu hal yang baru abang sadari juga ya baru-baru ini ya, sekitar 8 bulan terakhir, setahun terakhir, openness abang itu sangat tinggi. Ya, tingkat kepercayaan abang terhadap orang itu sangat tinggi. Itu nanti setelah kalian tahu Big Five personality itu, kita jadi tahu itu ada sisi-sisi kelemahan, ada sisi kelebihannya, kayak gitu. Ya, jadi itu bisa dipakai. Atau bahkan ada yang neurotik, ya kan? Neurotik itu kan dia itu cenderung pikirannya itu selalu negatif. Dia itu kalau berpikir tentang sesuatu pasti negatif. Nah, itu neurotiknya tinggi atau yang lainnya. Itu sih mungkin bisa dipakai juga. Nah, abang mau nanya juga sih, mau nanya pendapat kalian ya. Hmm, abang ada di dalam keadaan yang kayak gini, Dik. Abang sebenarnya bisa sih berkomunikasi dengan orang, gitu ya. Tapi sama orang yang agak-agak alfa, tahu ya alfa, dia itu kayak kayak ngatur, merintah-merintah, gitu, dan itu posisinya atasan. Abang sulit gitu, uh, sulit untuk menjadi diri sendiri, gitu. Bukan berarti nggak berani atau apa, tapi nggak bisa terbuka aja.
Kalau diajak ngobrol ya mau, diskusi mau, tapi merasa nggak nyaman aja gitu, nggak nyaman dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi ada kecenderungan kayak yang mungkin dia ya nanti bisa tiba-tiba ngejudge atau ngomong sesuatu yang gak nyaman, gak abang suka gitu. Kira-kira apa ya hal yang harus abang lakukan gitu. Padahal intensitas interaksinya itu cukup sering. Sejauh ini sih ya seperlunya aja. Udah aja ngomong, ngomong. Tapi ya terlihat jadi, terlihat jadi terlalu pasif gitu sih. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Gitu lagi. Kayak mana ya menurut kalian? Nah, itu sederhananya kan pertanyaannya kayak gini ya. Ketika uh, apa defense mekanisme itu self apa self defense-nya itu muncul, gimana biar itu langsung bisa diatasi gitu ya. Itu juga sih mungkin pertanyaannya gitu. Ketika dia muncul gitu ya terkait tadi tiba-tiba menghindari interaksi dengan orang, ya padahal ada momennya, atau bahkan takut dinilai sampai negara kita udah takut duluan. Nah, ketika itu muncul, apa yang harusnya kita lakukan gitu? Inilah akibat kalau anak fisip membahas mental, nggak ada solusinya. Aduh. Nah, abang sih ada baca ini ya. Kalau itu buku yang pernah dibaca Cipitra itu, abang baca buku David Lieberman, buku yang lain mungkin bukan yang emotion itu, The Psychology of Emotion. Dia sih bilangnya kayak gini deh, tapi abang sulit mempraktekannya. Dia bilang kayak gini, lebih bagus waktu bekerja itu, em, modenya itu mode bekerja kayak gitu. Bukan sesuatu yang personal. Ya, jadi aku mode bekerja, bekerja itu ya gimana profesional, responsif. Dia dia bilang kayak gitu. Jadi ini bukan ranah privat kayak kata dia. Jadi dia bekerja aja. Itu satu. Baru abang lupa ya satu lagi ada saran yang berbeda. Sarannya Del Carnegie. Kalau Del Carnegie nggak kayak gitu. Abang lupa kayak gitu tadi. Abang lupa. Nah, itu mungkin bisa kalian baca juga di judulnya itu How to Win Friends and Influence People. Itu Dale Carnegie itu sangat sangat laris dan dipakai berabad-abad cara memenangkan teman dan mempengaruhi mereka. Itu sangat banyak dipakai. Mungkin kalian bisa baca review-review atau nonton di YouTube ringkasan tentang tentang buku itu How to Win Friends. Itu banyak dipakai. Biasanya ya direktur-direktur pimpinan banyak baca-baca kayak gitu. Abang lupa saran dia gitu, khususnya ketika keadaan rentan itu muncul.
kayak gitu. Tapi memang ada juga saran lain yang bilang lebih baik jadi pendengar yang baik aja, biar aman kata dia. Pendengar yang baik itu kan dia memahami, bertanya, di dalam bertanya dan memahami itu, kita itu bisa kelihatan tidak rentan. Karena kan keadaan rentan itu muncul biasanya ketika kita punya tanggung jawab. Jadi kita merasa harus bertanggung jawab, khawatir, akhirnya kan jadi rentan kayak gitu. Oke, satu pertanyaan lah mungkin ya untuk kita diskusikan. Hmm, Dari pembahasan ini, apa yang harus kita lakukan ya untuk bisa semakin mengasihi orang lain? Ya, mengasihi orang lain dengan benar lewat pembahasan ini. Ya, bisa yang pertama refleksinya, ya harus kita lakukan secara pribadi. Yang kedua, tindakan. Oke, boleh dipikirkan dulu ya. Arles kayak mana, Arles? Arles? Terakhir, Kodi. Oke, kalau ada yang mau diskusikan boleh ya. Kalau bingung juga bilanglah bingungnya ya. Atau yang baru diketahui juga biar biar ingat lagi karena kita ulang. Yuk, silakan. Ya, apa yang dirimu belakangan ini lakukan, khususnya setelah pembahasan yang pertama, kalau datar ya. Tadi kan itu kan dia bilang juga ya, datar itu, oh ini berhenti.